Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum balada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal. Umroh reguler Star Jakarta. Estimasi keberangkatan Oktober tahun 2024. Start from 25,5 juta. DP 5 juta. 9 hari. Harga sudah termasuk tiket PP Jakarta Jaga. Ikuti proses umroh. Hubungi 082311629664. Wabarakatuh guys, alhamdulillah gua Maniko udah sampai di lokasi tambang yang udah kalian lihat tadi itu. Ya, jadi kita mau bilang aja langsung, Bapak Ansar Ahmad, kok tega bener Pak? Tega banget Bapak, sampai nggak ada reboisasi begini. Itu data dari KPK ada berapa perusahaan nih kok? Ada sekitar 63 perusahaan. 63 perusahaan yang total nyetor dananya untuk reboisasi. Itu udah berapa untuk dana jaminan? DJPL. DJPL-nya ada sekitar 205 miliar. Iya. Aduh, pantas aja ya Pak Ansar. Padahal kalau ngomong lembut loh nih. Kan ada videonya itu. Lembut. Pejabat tuh ngomongnya lembut-lembut, Bro. Pantas sekali. Ya. Apalagi di data KPK ini nah, hasil evaluasi selisih yang belum dapat dipertanggungjawabkan sebesar 168 ember. Selisihnya 168 M. Pantas saja hartanya dari 2022 ke 2023 itu meningkat dari LKKPN yang kemarin kita bahas ya. Sekarang kita berada di lokasi tambangnya lihat. Mana yang di itu masih bapak guys. Masih ada airnya. Mana? Ini tambangnya gini. Jadi ini, dan perlu kalian tahu guys ya, ternyata ini kan kejadian waktu Pak Ansar ini dia Bupati Bintan. Oh gitu. Ya, dia Bupati Bintan. Terus sekarang kan gubernur. Menurut kabar berita, Bupati Bintan sekarang anaknya. Lagi nih. Oh, anaknya. Dan sebelum anaknya ada kabar pula. Lagi. Iya. Dua bupati sudah masuk penjara. Kasusnya kalau nggak salah korupsi juga. Ngeri banget. Pertanyaannya buat aparat penegak hukum, Polda Riau, Kejaksaan Tinggi Riau, Polri, Mabes Polri, Kejaksaan Agung, kapan tangkap Ansar? Karena sudah ada laporan. Iya, kalau nggak ada laporan. Dan laporan itu udah 4 tahun kalau nggak salah. Udah panjang ya kan? Udah panjang. Jadi jangan. Jadi ATM berjalan kawan nih. Kan kita patut curiga di situ. Atau kawan dijadikan ATM berjalan. Bisa jadi. Jadi ini kami berharap bahwasanya kedatangan kami di sini itu menunjukkan bahwasanya rakyat Indonesia memantau ini. Dan masalah ini itu sudah diketahui juga dari rekan-rekan yang ada di sini, rakyat-rakyat yang ada di sini. Artinya apa? Rakyat ini mengawasi. Kami tidak akan tinggal diam. Kami masih pengen bergerak dalam keadaan kondusif. Jangan sampai nggak kondusif. Ya, kami ini sering bilang nggak kondusif. Sebetulnya kami pengen kondusif, cuman kadang-kadang keadaan memaksa kami untuk tidak kondusif. Karena kami sangat mencintai negeri ini. Karena NKRI itu bukan negara koruptor rakyat Indonesia. Bukan, negara kesatuan. Kita mau negara kesatuan rakyat Indonesia. Bagaimana hak rakyat terpenuhi. Lah, kalau begini udah udah hasil alamnya diramu dan segala ujungnya bahkan untuk sekedar reboisasi juga nggak ngerti bro. Tengoknya mana yang mau dibilang reboisasi tengok. Udah berapa tahun kayak gini Kopak Kapi kayak gini. Jadi intinya kedatangan kami di sini, alhamdulillah kami disambut juga sama rakyat Kepulauan Riau, dari Batam, dari
Bintan, dari Tanjung Pinang. Ya, intinya buat aparat penegak hukum, kami menginginkan hukum ditegakkan seadil-adilnya. Jangan hanya keras kalau sama ulama, Pak. Apalagi rakyat-rakyat kecil loh. Jangan cuma keras. Jangan cuma keras saya sama demonstran banyak pecahin kepala, memutus-mutus gigi. Tapi gila sama koruptor. Dan padahal nangkap koruptor pun, penjara koruptor itu kan enak katanya ya. Enak lah. Iya, ya sih gitu. Iya. Ini data KPK loh. Ini KPK juga nggak nindak-nindak, kenapa nih? Komisi apa KPK ini sebetulnya? Kalau gua bilang sih, kalau ini nggak ditangkap, bagus bubar aja udah KPK. Nggak ada gunanya KPK ini. Itu data dari KPK loh guys. Ya, 168 miliar. Itu bukan dana kecil bangsa. Ya, 168 miliar itu bisa untuk kesejahteraan rakyat Indonesia, anjing. Nah, bikin sakit hatinya itu yang makan ini adalah waktu itu diduga kan, tapi sudah ada keterangan dari KPK di sini. Ada nama-nama. Iya. Pelanggaran itu. Nanti kita tempelkan. Iya. Kita foto-foto kita tempel. Jangan. Biar aja, nggak usah gua tempelin. Kalian mau ngetes, mau bilang gua palsu, laporin gue. Oke, cocok. Laporin. Jadi benar nggak yang gua omongin nih? Kalau kalian bilang ini fitnah, laporin gue. Enak kita ketemu di meja hijau atau di meja polisi juga nggak apa-apa. Ya, yang penting data kami jelas. Iya, tahun 2018 loh dikatakan. Ini datanya. Iya. Tahun 2018 masih. Nah, jadi Pak Ansar Ahmad, satu pelajaran dari Bapak saya dapat setelah saya lihat ini. Yang pertama adalah kelembutan Bapak ternyata tidak mencerminkan akhlak Bapak ya. Serem juga Bapak ya. Ya, Bupati Bintan sekarang katanya anaknya. Dan 2 bupati sebelumnya masuk penjara kayaknya. Ya, dan gitu korupsi. Iya, kasusnya korupsi. KPK, kepolisian, kejaksaan. Kalian apanya Pak Ansar? Kok angka yang lebih besar ini 168 M dibanding 2 bupati itu kan angkanya kecil. Ya, ini kok belum ditangkap Pak Ansar ini. Bahkan tadi gua ngelihat ada spanduk Ansar lagi ya kan, mau nyalon gubernur 2 periode. Rakyat Kepulauan Riau, kalian mau dipimpin pemimpin model bangsat begitu? Hah? Dipimpin pemimpin yang makan uang ini nggak jelas kemana. Bahkan kami dapat kabar. Kejaksaan Agung itu sudah mengeluarkan surat. Ya, ada di situ. Ada perbuatan melawan hukum dan kerugian negara. Tidak ada, bukan lagi indikasi itu. Artinya ini sudah seharusnya ditangkap. Jadi tolong, kami ingin Kepulauan Riau ini kondusif. Jangan sampai karena tidak tegasnya aparat penegak hukum, maka rakyat akan bertindak dengan cara yang tidak baik. Jangan sampai Pak, jaga rakyat, lindungi rakyat. Rakyat cuma pengen baik, rakyat cuma pengen hukum itu ditegakkan seadil-adilnya. Jangan buat rakyat kecewa lagi. Sudah banyak keadaan rakyat yang sekarang ini dalam keadaan tidak baik. Jadi begitu ya Pak Kapolri, Pak Listio Sigit, Pak Kapolda Riau, Pak Kapolres Bintan, Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, ya. Tolong, kami pengen Pak Ansar ditangkap sesuai apa kesalahannya, diadili, diselidiki dulu dah. Minimal penyidikan itu ada gitu. Laporan sudah, penyidikan tinggal penyelidikan lagi. Penyelidikan sudah. Penyidikan yang belum. Jampisus. Nah, tinggal kan mestinya panggil Pak Ansar itu, panggil gimana dia mempertanggungjawabkan data ini. Soalnya data itu ada data BPK, ada data KPK, ada Jamintel. Ini udah clear semuanya. Jangan membuat kami makin penasaran. Akhirnya kami korek-korek lebih dalam. Ada apa ini? Apa di rejim Jokowi ini koruptor dilindungi? Nah, jangan-jangan itu. Jangan Pak ya. Kejaksaan Tinggi juga nerima ya waktu dana ini. Jangan-jangan mungkin kepolisian ada yang nerima juga ya. Kan udah ganti berapa pimpinan itu ya. Ya udah ganti berapa pimpinan. Jadi
tolonglah, kami ingin masalah ini segera diselesaikan dengan baik, dengan hukum yang berlaku. Kami berharap jangan sampai keadaan tidak kondusif. Itu aja. Ada pertanyaan lagi? Ada. Udah ini. Ya. Nanti kita kembali lagi. Iya, jadi tolong. Udah, gua sebagai penutup, tangkap Ansar, selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hydrogel probiotik. For Power. Hydrogel teruji BPO OMD. Testimoni. Sudah bisa makan manisan nanas. 1 minggu sudah bisa minum kopi dan makan pedas. Asam lambung 7 tahun baru kali ini sembuh. Terima kasih Hydrogel probiotik. Promo Muharram diskon 20% dari harga 200.000 menjadi 160.000. Dibuka keagenan dan distributor seluruh Indonesia. Promo distributor setiap kabupaten. Ada reward umroh bersama Babeh Aldo. Hydrogel solusi untuk lambung Anda. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum balada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim. Amin ya rabbal